Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa bersama dengan Ustaz Zahid pada mata pelajaran tarikh. Kita masih melanjutkan pada pertemuan yang kemarin, berarti hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita masih belajar tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ustaz sampaikan. Yang pertama, diharapkan setelah melihat video ini anak-anak mampu memahami atau mampu menjelaskan nasab Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu memahami bagaimana keislaman atau awal masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan kewajiban atau anak-anak mampu menyebutkan keutamaan Abu Bakar. Baik, kita masuk ke nasabnya Abu Bakar As-Siddiq. Anak Abu Bakar As-Siddiq itu sebenarnya bukan nama asli. Nama beliau, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman At-Tamimi Al-Quraisy. Jadi Abdullah bin Utsman At-Taimi Al-Quraisy. Pada zaman jahiliyah beliau dikenal dengan sebutan Abdul Ka'bah, Abdul Hamba Ka'bah, Ka'bah hambanya Ka'bah, atau Abdul Uzza hambanya Uzza. Karena ini nama tidak baik, maka diganti oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia diberi nama setelah masuk Islam dengan nama Abdullah bin Utsman. Jadi nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman. Adapun beliau dijuluki Abu Bakar karena beliau orang yang bersegera menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Abu Bakar bersegera, berbagi-bagi, karena beliau memang orang yang pertama kali menyambut seruan dari Rasulullah SAW. Maka wajar kalau kemudian dia mendapatkan julukan Abu Bakar. Kemudian dinamai atau dijuluki As-Siddiq karena memang beliau senantiasa membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW dan perkataannya selalu benar. Siddiq ini dari kata selalu benar atau senantiasa membenarkan. Karena memang Abu Bakar ini sahabat yang senantiasa membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang-orang Quraisy menfitnah Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, andai kata itu titik berwarna hitam, terus Rasulullah mengatakan itu warnanya putih, maka saya akan salahkan mata saya dan saya akan benarkan perkataan Rasulullah SAW. Maka wajar kalau kemudian dia mendapatkan julukan As-Siddiq, artinya orang yang senantiasa membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah nama gelar, bukan nama aslinya, ya. Kemudian keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi menyebarkan dakwah, mengajarkan ketauhidan kepada seluruh masyarakat Arab, hampir mayoritas masyarakat jahiliyah menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka pikir-pikir dulu, mereka bahkan menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi berbeda dengan Abu Bakar. Begitu Rasulullah menyampaikan tentang agama yang hak, yaitu al-Islam, dia langsung menerimanya dan bersedia masuk Islam
dengan penuh kesadaran dan kejernihan serta kemurnian hati nuraninya. Maka inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk Islam di awal-awal datangnya agama Islam. Abu Bakar termasuk orang-orang yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Lalu apa keutamaan Abu Bakar? Abu Bakar ini sahabat, boleh dikata sahabat yang paling mulia. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang yang pertama kali dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang diajak untuk menemani hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Tidak ada yang Rasulullah ajak untuk menemani beliau hijrah kecuali Abu Bakar. Maka ini menunjukkan keutamaan mulia dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholat ketika Nabi sakit. Maka ini juga menjadi petunjuk bagi kaum muslimin bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, maka pengganti dia sebagai pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun pengganti beliau sebagai Rasul, tidak ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Tetapi seolah-olah Rasulullah memberikan isyarat kepemimpinan kaum muslimin harus tetap berlanjut, dan nanti yang memimpin kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah adalah Abu Bakar. Dengan Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam salat ketika beliau sakit. Ini keutamaan mulia Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan melanjutkan hal ihwal yang berkenaan dengan Abu Bakar. Untuk sementara pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.